Halo guys, berjumpa lagi dengan kami guys. Pada hari ini kami akan membahas soal cinta, dan cinta. Oke guys, pada saat dulu saya pernah membahas soal cinta tentang antara manusia dan manusia yang lainnya. Sekarang guys, saya akan membahas cintanya seorang manusia kepada Tuhannya dan Tuhannya cintanya kepada manusia. Oke guys, dari segala perbuatan manusia yang baik, itu Tuhan akan sangat mencintai manusia itu. Jika manusia itu dalam perbuatan yang buruk atau jelek atau bermoral bejat, otomatis Tuhan tidak mencintai hambanya atau manusia itu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cinta ilahi atau cinta Tuhan? Sebenarnya gampang sekali guys caranya guys. Simple sebenarnya. Satu, kita harus berbuat kebaikan kepada sesama, antar sesama kita manusia. Terus kita berbaik dengan segala makhluk yang ada di dunia ini, dan kita harus kuat atau mampu bertahan di saat kita diuji oleh Tuhan. Sebesar apapun ujian dari Tuhan, kita harus kuat, mampu. Jangan sampai kita frustasi atau kita lari dari ujian itu. Sebab kalau kita lari dari ujian itu, kita tak akan dapat cinta dari Tuhannya. Seperti itu guys. Jadi begini, kehidupan manusia selama ini selalu sangat berliku-liku. Mulai dari keluarga besar, mulai dari rumah tangganya, mulai dari pertemanan, mulai dari sahabat, mulai dari lingkungan, mulai dari kerjaan, semuanya ujian pasti bisa datang dari antara yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara kita untuk menyikapi seperti itu jika kita diuji di dalam salah satu yang saya sebutkan tadi? Contohnya salah satu aja guys, soal kita diuji berumah tangga. Jika kita diuji suami atau istri Anda yang dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan dalam hati, kita harus tetap bertahan guys. Kita harus tetap kuat guys. Kita harus ingat pada Tuhan bahwa ujian dari Tuhan suatu saat pasti akan berakhir, pasti akan normal kembali seperti semula. Begitu guys. Jadi begini guys, sebenarnya orang diuji itu memang kalau dirasa ya sangat berat sekali sebenarnya. Tapi jika kita menyikapi dengan cara santai atau istilahnya kita menikmati aja dalam segala ujian yang diberikan dari Tuhan, pasti kita akan merasakan kehidupan itu lebih hidup. Seperti itu guys. Tapi jika kita diuji terus kita masukkan ke dalam hati dan kita rasa itu semakin berat guys, semakin menyiksa, semakin ingin lari dari ujian itu. Maka dari itu guys, setiap ada ujian dari Tuhan, dari mana arah apapun, kita harus kuat, mampu. Dalam arti mampu itu, kita itu harus tetap jalan kehidupan sehari-hari kita, walaupun kita dalam keadaan diuji. Dengan satu syarat guys, kuncinya itu jika kita dalam keadaan diuji oleh Tuhan, satu syaratnya apa? Jangan engkau bercerita kepada orang lain, kepada siapapun, kepada gurumu, orang tuamu, sahabatmu, teman-temanmu, dan keluarga besar dari orang tuamu. Jangan engkau ceritakan sekali-kali
Dan jangan kau ceritakan kepada tetangga-tanggamu, simpan aja dalam hatimu sendiri. Dan kamu bilang dalam hatimu, saya yakin ujian ini dari Tuhan pasti akan berakhir dan akan kembali normal seperti sedia kala atau sebelum datang ujian itu. Dan tip untuk Anda semua guys, jadi begini, semua masalah yang ada di dunia yang datang mencari Tuhan atau ujian itu biasanya terlibatnya pihak ketiga. Contohnya pihak ketiga itu bisa jadi dari orang tua kita sendiri yang memengaruhi rumah tangga ya, ini khususnya untuk rumah tangga guys. Terus dari adik kita, adik kandung kita, dari kakak kandung kita, itu bisa memengaruhi rumah tangga kita guys. Terus bisa dari keluarga besar orang tua, keluarga dari orang tua, itu bisa mengaruhi kita guys, untuk mempengaruhi keadaan semakin keruh. Ujian itu yang dilimpahkan di rumah tangga kita guys. Dan jangan sampai guys, jika rumah tangga Anda dalam keadaan diuji ya, jangan sampai Anda bercerita kepada siapapun atau menceritakan masalah Anda kepada keluarga Anda atau kepada tetangga Anda, teman Anda, sahabat Anda. Lagi-lagi yang membayangkan guys, jika engkau punya masalah atau ujian di rumah tangga Anda bercerita kepada seorang yang bukan, istilahnya bukan keluarga dari kamu. Umpamanya jika Anda perempuan terus Anda bercerita kepada laki-laki, itu sangat bahaya guys. Itu bisa akan memperkeruh keadaan rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda nggak bakalan tambah semakin bagus, malah tambah berantakan guys. Gitu. Istilahnya seorang laki-laki yang dalam keadaan diuji rumah tangganya, dia bercerita kepada perempuan, itu nggak menambah masalah itu selesai, malah menambah beban masalah. Begitu guys. Terutama sebenarnya hidup itu kuncinya sebenarnya ada di manusia, hanya satu aja kehidupan di dunia itu. Siapakah dia? Manusia satu itu, dia yang bernama wanita. Jadi semua liku-liku hidup, semua permasalahan-permasalahan hidup, semua apapun yang ada di dunia ini, semuanya terkait dengan sesosok manusia yang bernama wanita. Jadi kunci kehidupan itu ada di wanita guys. Jika wanita yang telah diuji di rumah tangganya dan dia tidak kuat, akan hancur rumah tangganya itu. Saya yakin itu akan hancur. Jika wanita itu kuat menahan ujian dari Tuhan yang dilimpahkan di rumah tangganya, dia jalani dengan apa adanya dan tidak pernah mengeluh kepada siapapun, saya yakin suatu saat dia akan membuahkan hasil dari ujian itu. Ibaratnya kayak orang sekolah dalam keadaan menerima ujian, dia lulus, seperti itu guys. Jika lulus, pasti di situ ada kesenangan guys, kegembiraan. Begitulah guys sebenarnya kehidupan yang di dunia ini. Sebenarnya simpel, semuanya ada di situ semuanya. Walaupun Anda sholat 5 waktu, sembahyang atau bertapa, melakukan segala perintah-perintah di dalam agama, jika Anda tidak bisa menahan atau tidak kuat menerima ujian-ujian itu, percuma apa yang Anda jalani itu, sia-sia semuanya. Kenapa Tuhan memberikan sebuah keyakinan pada kita, agar kita itu kuat dan mampu untuk menerima ujian-ujian itu. Ya begitulah guys, sedikit dari kami ya. Semoga kata-kata tutur saya ini bisa menambah Anda lebih kuat, lebih maju untuk menghadapi kenyataan atau ujian dari Tuhan. Oke guys, sampai di sini dulu dari kami guys.
Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.